Kita lanjutkan peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami di dalam pewarisan sifat, yaitu parental, disingkat dengan huruf P, merupakan induk atau orang tua. Filial, huruf F, merupakan keturunan yang dihasilkan. Genotip, genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar, dilambangkan dengan huruf. Fenotip itu merupakan sifat yang kita bisa mengamati secara langsung, contohnya warna kulit. Dominan, dominan adalah sifat yang mendominasi atau yang menutupi sifat resesif, dilambangkan dengan huruf kapital. Berikutnya adalah resesif, merupakan sifat yang tertutupi sifat dominan. Intermediate merupakan sifat yang muncul dari hasil gabungan kedua induknya. Homozigot merupakan pasangan alel yang sejenis dilambangkan dengan huruf yang sama, contoh M besar atau M kecil. Sedangkan heterozigot itu kebalikannya, pasangan alel yang tidak sejenis, hurufnya M besar dan M kecil. Gamet adalah sel kelamin dan alel merupakan pasangan gen. Proses pewarisan sifat melalui proses yang dinamakan dengan persilangan. Ilmuwan yang berperan di dalamnya adalah Gregor Johann Mendel atau disebut dengan Bapak Genetika. Persilangan dilakukan pada tanaman kacang ercis karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki banyak sifat, waktu pembuahannya singkat, dan mudah dibudidayakan. Dari hasil percobaan muncullah hukum Mendel. Yang pertama, hukum segregasi atau hukum satu Mendel. Merupakan pasangan alel pada induk akan memisah secara bebas, sehingga setiap gamet akan membawa satu gen dari induk yang diwariskan ke anaknya. Ini terjadi pada persilangan monohibrid. Berikutnya, hukum asortasi atau dikenal dengan hukum 2 Mendel. Gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan atau kombinasi, sehingga sifat yang muncul beraneka ragam. Ini terjadi pada persilangan dihibrid. Marilah kita mencoba melakukan persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Bunga berwarna ungu disilangkan dengan bunga berwarna putih. Fenotipnya bunga ungu, bunga putih. Genotipnya B besar, dan B kecil. Nah, ini disebut dengan P1, parental. Akan menghasilkan anak. Disebut atau ditulis dengan F1. Anaknya apa? Ternyata menghasilkan anak yang berbunga ungu. Tetapi genotipnya berbeda. Di sini heterozigot, B besar, B kecil. Nah, bagaimana selanjutnya? F1 disilangkan dengan sesamanya dengan membuat tabel persilangan. F1 disilangkan dengan sesamanya B besar, B kecil, B besar, B kecil akan ketemu. Nah, ini yang dihasilkan. Ternyata dari persilangan F1 dengan F1 akan menghasilkan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Rasio fenotipnya pada F2 yang berwarna ungu ada 3, yang berwarna putih ada 1, sehingga perbandingannya 3:1. Berikutnya kita akan melakukan percobaan persilangan monohibrid intermediate. Intermediate berarti perpaduan dari kedua induknya dengan satu sifat beda. Nah, ini ada soal.
Mari kita selesaikan. Bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Ini adalah P1 atau induk memiliki genotip M besar, M besar, M kecil, M kecil. Karena homozigot, maka gametnya hanya satu macam, M besar dan M kecil. Nah, bagaimana dengan keturunan pertamanya? Digabung antara M besar dan M kecil menghasilkan merah muda karena intermediate, 100% merah muda dengan genotip M besar, M kecil. Pada P2-nya, maka F1 disilangkan sesamanya. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Bagaimana genotip gametnya? Nah, gametnya karena di sini heterozigot, maka ada dua macam. M besar M kecil, M besar dan M kecil. Selanjutnya, dibuatlah papan persilangan. Nah, seperti ini. Gamet jantan ada M besar M kecil, gamet betina M besar M kecil. Kemudian akan bertemu M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Bagaimana perbandingannya? M besar itu berwarna merah. M besar M kecil ada dua berwarna merah muda. Sedangkan M kecil berwarna putih berjumlah 1. Sehingga perbandingannya 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya atau rasio fenotip pada F2-nya merah dibanding merah muda dibanding putih, yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Ini adalah persilangan dihibrid, dua sifat beda. Tanaman ercis batang tinggi bunga ungu disilangkan dengan tanaman ercis batang pendek bunga putih dengan genotip A besar, A besar, P besar, P besar disilangkan dengan A kecil, A kecil, P kecil, P kecil. Nah, membuat papan persilangan seperti ini. Ditulis gametnya. Ada A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, A kecil, P kecil. Akan ketemu. Nah, di situ terakhir ketemu A kecil, P kecil, P kecil. Sehingga didapat rasio fenotip 9 itu adalah batang tinggi bunga ungu, 3 batang tinggi bunga putih, 3 batang pendek bunga ungu, dan yang berjumlah 1 adalah batang pendek bunga putih. Sedangkan rasio genotipnya adalah seperti itu. Kasih tahu cara mencari gamet ya, supaya kalian paham bagaimana cara mencari gamet. Misalkan nih kita punya genotip M besar, M kecil, B besar, B besar. Gimana cara nyari gametnya, Kak? M-nya dua macam nih, ada M besar dan ada M kecil, tapi B-nya cuma satu macam. Ya sudah, kita taruh B besarnya di samping M. Jadi kita langsung peroleh gametnya ada dua macam, yaitu M besar B besar dan M kecil B besar. Nah, kita coba lagi yuk genotip yang lainnya. Misalkan A besar A kecil, B besar B kecil. Double heterozigot ya. A-nya ada dua macam, A besar sama A kecil. B-nya dua macam, masing-masing kita garpuin. B besar B kecil, B besar B kecil. Jadi kita peroleh gametnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Ada 4 nih gametnya kalau double heterozigot. Coba lagi, misalkan A besar dengan A B kecil B kecil. Sama semua nih. A-nya cuma satu macam, A besar. B-nya juga cuma satu macam, B kecil. Jadi ya sudah, gametnya cuma satu, A besar B kecil. Lanjut satu lagi nih. Misalnya kita punya K besar, B besar, B kecil. K-nya cuma satu macam, B-nya ada dua, kita garpuin B besar, B kecil, sehingga gametnya K besar, B besar, dan K besar,
B kecil. Itu cara mencari macam-macam gamet. Nah, kalau mau nyari jumlahnya gampang. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah alel yang heterozigot. Ya, jadi kalau jadi kalau misalnya nih, yang tadi kita hitung, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Ada 2 ya. A heterozigot, B heterozigot. Jadi 2 pangkat 2. Gametnya ada 4. Bener ya? Ada 4. Terus yang ini nih misalkan A besar, B kecil, B kecil. Yang heterozigot berapa? 0. Kan nggak ada ya, semuanya homozigot. 2 pangkat 0, 1. Jadi gametnya cuma 1. Coba yang ini nih, K besar, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada berapa? Cuman yang B, cuma 1. Jadi 2 pangkat 1. Gametnya berarti ada 2, betul ya? Jadi kalau mencari jumlah gamet, rumusnya 2 pangkat N. N-nya adalah alel ya, heterozigot. Tapi kalau mau cari macam-macam gametnya harus dijabarkan